ini dari saya yang akan saya pertanyakan juga menyambung dari apa yang disampaikan Bu Peti tadi terkait dengan apa DRP sudah terjawab. Ya, kita menunggu beberapa hari lagi akan ada di laporan tentang pendampingan konvergensi stunting sudah terjawab, dan kita menunggu beberapa hari lagi akan ada di DRP itu sudah terjawab. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan, saya masukkan atau apalah namanya dalam pembagian wilayah. Karena kalau kami di Solok Selatan atau di Sumatera Barat ini wilayah itu biasanya memanjang. Ya, memanjang dari utara sampai ke selatan. Bahkan kalau kami di Solok Selatan itu dari ujung sampai ke ujung sampai 200 sampai 80 km. Kemudian dari yang sepanjang itu, dari segi jumlah kecamatan memang sedikit, ya, tapi dari segi jumlah penduduk ya juga tidak kalah dengan lain. Kemudian dari Solok Selatan itu 7 kecamatan. Dari 7 kecamatan itu bervariasi. Bervariasinya ada yang daerahnya lancar aksesnya, ya dekat-dekat. Kemudian ada yang daerah aksesnya jalan tanah, menempuh air dan sebagainya. Nah, ini dalam saran kami dalam penempatan atau pembagian wilayah dari TA ini supaya semuanya ada keadilan dalam memberikan pendampingan kepada desa atau negari itu. Nah, ini bagusnya memang dilakukan analisa kami di kabupaten dulu, ya. Nah, supaya yang daerah sulit akan terabaikan dengan biaya operasional yang tinggi. Kemudian daerah yang dekat dengan pusat kabupaten atau daerahnya yang lancar, nah itu pendampingnya kelebihan dalam apanya. Dan juga tugas-tugas kita sebagai PA, secara 8 hari ke kecamatan ya dan desa. Kemudian sisanya di kabupaten. Berarti 8 hari, kalau hari kerja kita anggaplah 20 hari, berarti 12 hari di kabupaten. Ya, berurusan dengan OPD dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana pula dengan wilayah nanti kedudukan PA ini selain dari koordinator? Ya, apakah masih berkedudukan di kabupaten atau diapakan ke kecamatan lokasi? Karena kemungkinannya nanti lokasi itu bisa satu kecamatan, satu TA. Nah, itu yang perlu kita apakan dalam penempatan atau pembagian wilayah dari TA nantinya. Nah, jadi ini mohon kepada Pak Ipan menyampaikan kepada siapa yang berwenang lah tentang ini. Ya, untuk pembagian ini memang perlu diapakan partisipasi dari kawan-kawan dari pendamping dalam penetapan wilayah-wilayah ini. Karena nanti saya takutnya kalau hanya dari provinsi dan pusat menetapkan seperti tadi, dapat daerah yang jauh dan sulit, nah ini nanti akan terabaikan. Dapat daerah yang dekat, itu masih mahal. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Gus. Terima kasih Pak Aidil. Ya. Saya masih ingat pertanyaan Pak Aidil beberapa bulan yang lalu itu ya, tentang bagaimana struktur kabupaten juga waktu itu. Saya kira begini Pak, pembagian wilayah ini dilakukan BPSDM ya. Tentu saja di situ nanti Mas Malik juga akan sangat berperan. Tentu saja pasti akan menanyakan daerah. Kalau kemarin menurut Mas Malik memang rencananya menanyakan ke daerah gitu. Dan sebagai dukungan data itu Pusdatin juga menyampaikan data desanya, ya, desa kecamatan yang tadi yang disampaikan aksesnya sulit. Jadi ada 2 data, satu data statistik pernyataan bahwa di sini sulit sekian kilometer dan sebagainya begitu, jalan tanah tadi. Yang kedua adalah data peta yang dimiliki oleh Kementerian Desa. Itu jadi hampir dipastikan akan menanyakan kepada lokasi yang bersangkutan. Kemudian semua koordinator ya, itu baik provinsi, kabupaten, kecamatan itu juga memiliki wilayah kerjanya sendiri. Gitu. Jadi bukan kalau koordinator kemudian tidak punya wilayah yang harus disupervisi gitu, tapi juga memiliki wilayah supervisi sendiri. Begitu Pak Aidil, Gus Koco, kerabat desa.